Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita boleh beribadah kembali dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang akan mendengarkan video ini, kiranya diberkati melalui ibadah dan bahkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 15. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Kita bacakan bersama-sama karena hanya 3 ayat. Paulus di Filipi, demikian firman Tuhan bersama-sama 2-3 ya. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Lydia. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah pada hari ini yaitu adalah mengasihi Tuhan, ya, meski di dalam kelimpahan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menarik sekali kalau kita belajar dari Lydia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Lydia itu adalah seorang pengusaha. Ya, dia adalah pengusaha kain ungu. Dia adalah seorang pedagang yang sukses. Ya, tetapi bukan hanya itu saja yang kita perhatikan. Tetapi Lydia di sana dikatakan adalah orang yang beribadah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sering sekali kita ketahui bersama, seringkali kalau seseorang sudah rasanya sibuk, ya kan? Mungkin sudah memimpin perusahaan, mungkin sudah schedule padat sekali, ya kan? Waktunya sudah sulit sekali untuk datang kepada Tuhan, bekerja sangat sibuk. Full day, mungkin juga malam. Ada begitu banyak orang lembur kerja, ya, karena mungkin kejar target, ya, banyak sekali yang harus dikerjakan. Sampai-sampai lupa untuk datang beribadah kepada Tuhan. Nah, menariknya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kita belajar dari Lydia. Lydia adalah orang yang diberkati Tuhan. Orang yang pengusaha dilimpahkan oleh Tuhan kelimpahan berkat, tetapi kita mau belajar di sana yang pertama apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Dia tetap setia beribadah kepada Allah. Amin. Ini dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sering sekali sebenarnya kalau kita petakan atau garis besarkan ada 2 jenis karakteristik. Ya, kita manusia semua tanpa terkecuali. Yang pertama adalah orang yang datang beribadah kepada Tuhan kalau ketika dia dalam kesusahan. Ya kan? Kalau kesusahan, aduh, datang kepada Tuhan, gitu kan. Yang kedua, datang kepada Tuhan ya, karena dia diberkati Tuhan. Nah, gini dia. Ini 2 karakteristik yang banyak dijumpai dan ini tidak terluput dari kita, termasuk saya juga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang mau kita sodorkan pada hari ini adalah sesuatu yang berbeda dari 2 itu. Apa itu? Baik dalam suka maupun duka, tetap setia beribadah kepada Allah. Amin. Inilah yang disebut dengan kestabilan rohani. Nah, rohani yang stabil, dewasa dalam iman, maka ketika dia dalam kesusahan sekalipun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka dia tetap datang mencari Tuhan. Karena dia tahu
bahwa segala sesuatu terjadi dalam kehidupan ini tidak lepas dari karyanya Tuhan. Ketika dia bergumul sekalipun, dia tahu, dia ingat Tuhan ada yang lebih berkuasa dari kehidupannya. Sehingga ketika dia dalam bergumul pun dia tetap mau datang mencari Tuhan. Yang berikutnya adalah ketika dia dalam kelimpahan diberkati oleh Tuhan, dia sadar bahwa kelimpahan berkat yang dia terima itu juga berasal dari Tuhan. Sehingga dia tetap mau datang kepada Tuhan, mau datang beribadah kepada Tuhan. Ini namanya apa? Orang yang stabil di dalam kerohanian. Amin. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita rindu bahwa kerohanian kita stabil. Ya, ada banyak orang yang kalau misalnya dia mengalami pergumulan, mungkin dia bisa menyalahkan orang lain. Ya, suami istri saling menyalahkan, ya kan? Ya, menyalahkan anak, menyalahkan orang lain, menyalahkan siapa saja, menyalahkan rekan, ya kan? Dan hati-hati, jangan sampai menyalahkan Tuhan. Ini dia. Nah, orang yang demikian terkadang malas datang kepada Tuhan. Kenapa? Nyatanya kehidupan saya begini-begini aja. Ini berbahaya Bapak Ibu. Ini berbahaya. Ketika dia mengalami pergumulan, maka dia langsung down dan jauh dari Tuhan. Hati-hati kalau orang yang begini justru dalam keadaan down, jauh daripada Tuhan, semakin lama semakin habis. Ya kan? Justru kalau dia tahu bahwa kehidupannya semakin terpuruk, semakin dia mengangkat tangan bahwa dia tidak mampu dan dia mengharapkan, membutuhkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Amin. Nah, ini yang penting bagi kita. Berikutnya juga sama Bapak Ibu. Ketika dalam kelimpahan maka dia tetap setia kepada Allah. Lydia membuktikannya. Dia mau memberikan waktunya Bapak Ibu dalam kesibukannya. Dia sangat sibuk. Dia pengusaha, dia pedagang Bapak Ibu. Ya mungkin orang berkata, wah gua lagi sibuk, gua urusan gereja nanti gitu kan. Tapi Lydia ya memberikan waktunya untuk datang kepada Tuhan. Amin. Dia tetap datang beribadah kepada Tuhan. Ketika Rasul Paulus datang ke kotanya di Filipi, ya, maka Paulus dan Lydia bertemu. Ya, Lydia adalah seorang yang taat, mau datang beribadah senantiasa, memberikan waktunya untuk datang beribadah. Disitulah perjumpaannya dengan Rasul Paulus. Ya, di situ perjumpaannya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu dikasih Tuhan? Disitulah Lydia semakin dibukakan hatinya oleh Tuhan. Kita lihat selanjutnya Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Ya, ayat 14b. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ini ciri yang kedua. Tadi yang pertama adalah setia beribadah kepada Allah. Ciri yang kedua adalah hatinya dibukakan oleh Tuhan. Sehingga apa? Mampu dapat memperhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita dapat bertumbuh, kita dapat memahami firman Tuhan. Kenapa? Hati kita dibukakan oleh Roh Kudus. Amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita dijamah hati kita oleh Tuhan, ya. Dan kemudian kita buka hati kita, Tuhan, saya mau memberikan hati saya untuk Tuhan. Lydia itu saudara luar biasa sekali. Ini ciri-ciri anak Tuhan yang dahsyat. Lydia ini, dia buka hatinya dan Roh Kudus menjamah hatinya. Dia buka hatinya sebesar-besarnya untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Dan nanti di sana kita lihat bagaimana karya Tuhan terjadi di Filipi, sehingga jemaat Filipi besar, bertambah banyak. Karya Tuhan dinyatakan. Kalau kita perhatikan ayat sebelumnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini luar biasa karena ini Rasul Paulus bermimpi. Ya, bermimpi, ya, ada tangan melambai, datang menyeberanglah. Rasul Paulus teringat, oh iya, berarti ini pertanda bahwa di Filipi
di kota Makedonia itu banyak nanti orang yang akan percaya Yesus, dan di sanalah ada seorang perempuan yang kita sebut tadi, siapa? Lydia. Wah, ini dahsyat ini, Bapak Ibu. Lydia membuka hatinya untuk firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau bertumbuh, buka hati kita selebar-lebarnya untuk firman Tuhan. Ketika kita buka hati selebar-lebarnya untuk Tuhan, maka firman Tuhan itu akan masuk seperti makanan dan minuman. Firman Tuhan itu akan menyegarkan hati kita seperti aliran air. Firman Tuhan itu seperti aliran air. Dan Yesus berkata apa? Jika engkau meminum air yang daripadaku, kata Yesus, engkau tidak akan pernah haus lagi. Makanan rohani, minuman rohani tidak akan pernah membuat kita lapar lagi. Kenapa? Karena itu berasal daripada Yesus Kristus. Dan Yesus berkata, dialah makanan dan minuman yang sejati. Amin. Firman Tuhan adalah makanan dan minuman yang sejati. Wah, kalau ini sudah menjadi bagian milik kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa roh kita, rohani kita senantiasa disegarkan, Bapak Ibu. Ya. Rohani kita itu senantiasa fresh, rohani kita senantiasa segar. Kenapa? Karena firman Tuhan itu terus mengalir di dalam hati dan bahkan kehidupan kita. Amin. Ya. Ini yang disebut dengan kestabilan rohani. Ya, ekonomi boleh kacau. Amin. Iya kan? Ya, ini masa-masa ini, pandemi ini bisa sampai akhir tahun ini. Ekonomi biarkan saja begitu, Bapak Ibu. Ya memang kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi satu hal yang jangan lupa, kita tidak boleh terikut dengan arus dunia ini. Amin. Kita nggak boleh terikut. Ya. Ekonomi dunia begitu, biarkan. Tetapi pemeliharaan Tuhan dalam diri kita pasti berbeda bagi anak-anak Tuhan Yesus. Amin. Itu berbeda, Bapak Ibu. Berkat yang spesial yang akan Tuhan curahkan bagi anak-anak Tuhan yang senantiasa berharap kepada Tuhan Yesus. Ya. Saya tertarik juga ketika mendengar video yang dikirimkan oleh Bu Lina itu ya. Wah, yang ada nenek-nenek encim-encim ya, yang di grup WA, yang sakit ya kan, encim sakit di Kalimantan, kemudian dikirain orang oleh suster perawat dokternya dia sudah mati gitu kan, sudah dikapani, sudah pokoknya sudah semua. Tiba-tiba 15 menit ya dia bangkit ya, dia panggil semua keluarganya, gitu kan, kabur semuanya. Ya, waktu saya dengar, wah ini dahsyat ini ya kan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita harus senantiasa bangkit. Ya. Arti maksud itu sebenarnya kita bukan harus mati, bukan begitu enggak. Tetapi yang saya tangkap di situ adalah apa, Saudara yang kasih Tuhan? Pentingnya bahwa kita, kerohanian kita harus bangkit. Bahwa kalau waktunya Tuhan, ya kan, tidak ada dapat yang mencegah. Yang saya tangkap di situ. Kalau belum waktunya, tidak ada dapat yang mencegah. Kalau waktunya Tuhan, tidak ada dapat yang mencegah. Kita perhatikan di sana, encim itu belum waktunya Tuhan. Tuhan bilang masih hidup, masih hidup. Begitu juga pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan bilang kau tetap dipelihara oleh Tuhan, kita tetap terpelihara, ya kan? Orang susah ya nggak apa-apa, tetapi kita tetap terpelihara. Kenapa? Hati kita dekat dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Iya, tetap seperti cincinnya gitu kan. Walaupun kita dunia susah, kita tetap berkata puji Tuhan. Amin. Ah, ini penting. Kita bangkit, tetap terus semangat. Nah, berikutnya yang dikasih Tuhan, kita lihat di sana ayat 15. Sesudah ia dibaptis, wow, dia serahkan hidupnya dibaptis. Bersama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, kata Paulus, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Dia katakan apa? Rasul Paulus menumpang di rumah. Singgah ke rumahku. Wah, ini dahsyat ini. Lydia memiliki hati yang berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Amin.
Paulus di Filipi bertemu dengan siapa Bapak Ibu? Mereka hanya berkeliling berjalan penginjilan. Rasul Paulus itu hampir tidak memikirkan hidupnya. Besok mau makan di mana? Enggak pikir. Malam ini mau tidur di mana? Enggak mikir. Mau pakai baju apa? Enggak mikir. Tapi lihat pemeliharaan Tuhan. Ketika Rasul Paulus telah melayani, memberitakan Injil, melayani Tuhan Yesus, justru dari situlah anak-anak Tuhan hidup. Amin. Iya. Dia katakan singgah ke rumah kami. Ya, kalau kita zaman sekarang mungkin kalau kita lihat pengusaha kaya, jangankan ditawar, kita yang nawarin diri gitu kan. Tapi ini enggak, karena ini karya Tuhan. Ya. Justru Lydia tergerak hatinya melihat Rasul Paulus, lihat hamba Tuhan, dia katakan singgahlah di rumahku. Tuhan pelihara, saudara. Dan di sini kita lihat juga bagaimana kebaikan hati Lydia setelah hatinya diubahkan oleh Tuhan, setelah dia dibaptis, setelah dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan bahkan dia mau mengambil bagian di dalam pelayanan Rasul Paulus. Amin. Ini dia. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang saudara dikasihi Tuhan, kalau kita katakan kita sudah mengasihi Tuhan Yesus, maka kita juga pasti mengasihi pekerjaan Tuhan. Itu sama. Amin. Iya. Pak, saya mengasihi Tuhan Yesus. Ya. Wujud nyatanya apa? Mengasihi pelayanan, mengasihi sesama. Itu penting. Wujud nyatanya adalah mengasihi pelayanan, mengasihi pekerjaan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sana Lydia berkata, singgah di rumah kami. Dan bukan hanya itu saja, ia mendesak Rasul Paulus agar benar-benar singgah, Pak. Singgah Rasul Paulus. Mungkin Rasul Paulus bilang, aduh gak usah dah, aduh nanti gak enak, aduh nanti suamimu gimana ya, mungkin banyak pikiran kali, aduh gak usah, kami mau pelayanan aja. Tapi dia singgah di rumah saya. Jika engkau berpendapat aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Waduh, ini bahkan ini retorika ini, ya, semacam berretorika kepada Paulus. Jika engkau berpendapat aku percaya kepada Tuhan Yesus, singgah di rumahku. Waduh, ini nggak main-main, ini iman yang dahsyat, Bapak Ibu. Ini iman yang dahsyat. Ya, Lydia mau berkata, aku mengasihi Tuhan Yesus, aku mau melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Wah. Aku percaya kepada Yesus, aku mengasihi Tuhan Yesus, aku mau mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Di mana engkau sedang melayani Tuhan Yesus? Rasul Paulus pun bilang, wah, dahsyat. Mereka tidak dapat menolak, ya, bahwa Lydia ingin melayani Tuhan Yesus lewat kehidupan mereka. Amin. Iya. Ya. Rasul Paulus itu Bapak Ibu indikasi Tuhan. Aduh, itu benar-benar ya. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, ini semacam asumsi saya ya Bapak Ibu. Itu seperti ya Tuhan Yesus kedua. Ini seperti ya Tuhan Yesus ya cukup satu. Ya iya saya tahu. Tapi kalau kita perhatikan dalam Alkitab Bapak Ibu, setelah Tuhan Yesus mungkin Rasul Paulus lah yang benar-benar persis sekali hidupnya, pelayanannya seperti Tuhan Yesus. Sampai akhir hidupnya pun dia memang benar-benar mati demi Injil, pemberitaan Yesus Kristus. Dia tidak pernah memikirkan hidupnya. Dia berikan hidupnya dipagut ular, terlantar, dirajam, hampir dibunuh, dicaci maki, semua sampai akhir hidupnya Bapak Ibu. Benar-benar dia serahkan hidupnya sampai akhir hayat hidupnya. Dia tidak pernah lagi memikirkan kehidupannya. Inilah yang dia sebut dalam 2 Korintus kan, hidupku bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ketika Lydia melihat Rasul Paulus, ini dia, aku harus melayani Tuhan Yesus. Aku mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Inilah kesempatan Lydia menunjukkan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya kita juga
ketika kita mengasihi Tuhan Yesus, kita mau memberikan hati kita untuk pekerjaan Tuhan, agar begitu banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesibuk apapun kita, mari persembahkan hidup kita untuk tetap datang kepada Tuhan. Yang kedua, berikan hati kita untuk Tuhan. Yang ketiga apa? Memberikan hati kita untuk pekerjaan Tuhan. Lydia, orang yang diberkati Tuhan, namun tetap setia kepada Tuhan. Ini merupakan ciri dari kestabilan rohani. Saya yakin dan percaya kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik juga jemaat Tuhan di rumah yang mendengarkan video ini, kita rindu satu hal, yaitu apa? Kerohanian kita stabil. Baik suka maupun duka, kita tetap setia kepada Tuhan. Amin.